Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatul Ramadhani, NIM C1C121014 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik pembelajaran ekspositori. Pengertian strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana menekankan kepada penyampaian secara verbal, di mana seorang guru menyampaikan materi kepada sekelompok siswa agar siswa tersebut dapat mengetahui materi secara optimal. Dalam strategi ini, guru menyampaikan materi secara langsung. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi ini. Strategi ini dinamakan Chell and Tal. Karakteristik pembelajaran ekspositori. Pertama, pembelajaran ekspositori disampaikan secara verbal. Kedua, materi yang sudah jadi. Ketiga, penguasaan materi itu sendiri. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran ekspositori. Yang pertama saya akan jelaskan apa saja kelebihan pembelajaran ekspositori. Nah, dengan adanya pembelajaran ekspositori ini, guru bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat mengetahui sampai mana kemampuan berpikir siswa. Yang kedua, pembelajaran ini dianggap cukup efektif apabila materi yang akan dikuasai cukup luas, sementara waktunya terbatas. Yang ketiga, strategi pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Nah, selain memiliki kelebihan, pembelajaran ekspositori juga memiliki kekurangan. Yang pertama, hanya mungkin dilakukan untuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir, untuk siswa yang memiliki kemampuan menyimak dan mendengar yang baik. Yang kedua, lebih banyak diberikan pada pembelajaran ini lebih banyak diberikan metode ceramah, sehingga siswa sangat sulit untuk memiliki kemampuan pengetahuan bersosialisasi dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pembelajaran ini hanya terjadi satu arah, sehingga pengetahuan siswa menjadi terbatas. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan materi pembelajaran ekspositori. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penerapan strategi ekspositori. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu memberikan sugesti yang positif dan menghindari sugesti yang negatif, dan mulai mengemukakan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu penyajian atau presentation. Langkah penyajian ini adalah proses penyampaian materi pelajaran yang sesuai dengan apa yang dipersiapkan, dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada tahap ini, yaitu penggunaan bahasa, intonasi suara, dan menjaga kontak mata dengan siswa. Yang ketiga, korelasi atau correlation. Korelasi adalah memberikan makna dan menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa. Yang keempat yaitu menyimpulkan atau generalization. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari mata pelajaran yang telah disajikan. Yang terakhir yaitu mengaplikasikan atau application. Pada tahap ini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu dengan memberikan tugas relevan yang sesuai dengan materi yang telah disajikan, dan dengan memberikan evaluasi kepada siswa sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Pembacaan strategi pembelajaran ekspositoris, yaitu tergantung bagaimana seorang guru itu memahami materi, menguasai materi, memahami seorang siswa, memotivasi seorang siswa, dan mengolah kelas sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian pendekatan pengalaman seperti memberikan pengalaman keagamaan sehingga dapat tertanamnya nilai-nilai keagamaan seorang siswa, baik individu maupun kelompok. Kemudian pendekatan emosional
emosional. Pendekatan emosional yaitu di mana seorang guru harus memahami ketika siswa tersebut memiliki masalah dan melihat baik buruk yang terjadi kepada siswa tersebut. Kemudian pendekatan pembiasaan. Pendekatan pembiasaan seperti tingkah laku yang terjadi tanpa dipikir atau terjadi secara otomatis. Kemudian pendekatan rasional yaitu menerima dan memahami masalah yang terjadi atau dipikir menggunakan akal. Kemudian pendekatan fungsional, di mana pendekatan ini memberikan pengetahuan kepada siswa agar dapat diterapkan kepada kehidupan sehari-harinya dan sesuai dengan pertumbuh kembangan kepada siswa tersebut.